Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Iya kan? Gua ini bikin dengan nama Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mu'min seluruh pengurus DKM Mushola Al-Muhajirin, Ketua DKM Bang Ade Erlangga, seluruh para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh kita, Bapak Yahya, Bapak Salim, Satya, Bapak Ibu Hati, dan seluruhnya mohon tidak disebut nama satu persatu tanpa mengulangi satu ahli. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan Allah wafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita. Sesuatu yang berharga itu adalah segumpal darah. Bila saluhat salhal jasadu kulluh. Ketika segumpal darah itu bagus, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi bagus dan akan bergerak melakukan kebaikan. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan ketika segumpal darah itu jelek, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi jelek dan akan terus bergerak melakukan kejelekan dan keburukan. Ala wahyal qalbu, segumpal darah itu adalah hati. Oleh karena itu, hati harus kita rawat. Jangan terus dikotori dengan penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, hasud, sombong, riya, ujub, sum'ah, dan seterusnya. Pelan-pelan kita bersihkan dari hati kita. Kenapa harus dibersihkan? Sebab kalau hatinya banyak penyakitnya, anggota tubuh ini akan ikut melakukan perbuatan yang jelek. Dan cara membersihkan hati adalah dengan duduk di majelis ilmu. Setiap kali Bapak Ibu datang hadir mendengarkan kajian,
Jangan semata-mata hanya niat nyari ilmu, tapi niatkan untuk membersihkan hati. Kalau cuma niatnya nyari ilmu saja, sementara hatinya tidak makin bersih, maka lama-lama Bapak Ibu berubah akan menjadi iblis. Menjadi apa Pak? Iblis. Kok bisa begitu ya? Iblis itu alim. Bahkan malaikat kalah alim dengan iblis. Tapi iblis hatinya busuk. Iblis hatinya kotor, sehingga dia dilaknat, diusir oleh Allah dari surga. Makanya niatkan membersihkan hati, ilmunya nambah, hatinya harus nambah bersih. Nah, dengan begitu selamat menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat. Amin ya Allah. Baik, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Sekarang hadis 366 ya. Inna mimma ajurek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di dalam hadis ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah menegaskan, inna sesungguhnya mimma adrakan nas, mimma sebagian perkara, adrakan nas yang didapati oleh orang-orang, min kalamin nubuwah dari kalam kenabian, risalah kenabian yang disampaikan Rasulullah, yang didapati pertama al-ula, pertama kalinya adalah sebuah kalimat yang berbunyi ini Pak, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini kalimat pertama ketika Rasulullah resmi Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Dan kalimat ini masih berlaku karena wahyu. Apa arti kalimat itu? Idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, fasna, maka silakan berbuat masyita, apa saja yang kau kehendaki. Jika engkau enggak punya malu sama Allah, silakan kerjakan apa saja yang kamu inginkan. Enak enggak? Silakan. Mau makan yang haram silakan. Kalau memang enggak punya malu sama Allah. Mau buka aurat silakan. Mau telanjang sekalian silakan. Kalau memang enggak punya malu sama Allah. Enggak sholat, tidur mulu, makan mulu silakan. Kalau enggak punya malu sama Allah. Tapi ingat, itu semua akan dimintai bertanggung jawab. Pak, punya malu enggak sama Allah? Serius? Ibu punya malu? Kita tes. Benar kan? Ya kan begitu. Jangan iya dulu. Ciri-ciri orang yang punya malu sama Allah: satu, dia menjaga auratnya dengan baik. Termasuk ketika dia sedang mandi, dia tidak akan membuka auratnya telanjang. Itu orang yang punya malu. Bapak kalau mandi telanjang bulan, Bapak pakai dasar. Berarti gak punya malu enggak? Ibu telanjang bulan juga. Itu jin ada kabur. Ketika kita mandi, Allah lihatnya. Kenapa telanjang bulat? Ketika Bapak mandi telanjang bulat, ketahuan orang, malu enggak? Kenapa dilihat Allah enggak punya malu? Kenapa? Memang Allah enggak lihat? Lihat ya? Mulai sekarang
punya malu lah sama Allah. Dimulai dari mandi. Mulai sekarang jangan terlalu gula. Pagi aja udah terlalu gula. Bapak terlalu gula, coba bapak bercermin. Bapak kalau sendiri lihat badannya. Apalagi dilihat Allah harusnya punya rasa. Bu, punya malu lah. Allah lihat gak ibu mandi? Tutupin minimal ini. Dua keburukan yang ada dalam diri kita ditutup, kubur dan dubur. Tutup tuh. Mandi pakai basahan, pakai kolor boleh, pakai ambil rok boleh, pakai basahan, pakai sarung juga boleh. Sempak boleh. Saya di kamar mandi ada kolor khusus. Gantungnya di situ terus. Sedang mandi pakai kolor. Selesai mandi diucap taruh di lagi. Dan selesai mandi udah kering pakai lagi. Rusak ganti Blok Timur banyak kolor. Artinya itu bentuk rasa malu kita kepada Allah. Kalau hal yang sepele begitu kita punya rasa malu, nanti Bapak mau nyolong malu sama Allah. Bukan takut lagi, tapi malu Pak. Derajat malu itu lebih tinggi daripada takut sama Allah. Ya saya ulang, derajat punya malu sama Allah lebih tinggi daripada takut sama Allah. Kan definisi takwa itu kan takut sama Allah. Malu derajatnya di atas. Sebab kalau sudah bicara malu, bukan lagi bicara halal dan haram. Bicaranya pantas atau tidak pantas, etis atau tidak etis. Begitu Pak. Bapak telanjang mandi, telanjang bulat secara fikih nggak dosa. Tapi setelah akhlak, Bapak nggak punya malu sama Allah Subhanahu. Dan ini Bapak lakukan bertahun-tahun. Iya. Gimana sih Bapak punya rasa malu? Bu, mulai besok jangan telanjang bulat kalau mandi. Ya, Pak, jangan telanjang bulat. Hubungan suami istri telanjang bulat tanpa sehelai kain, boleh apa tidak? Secara fikih boleh. Tapi secara akhlak Bapak gak punya malu kepada Allah. Jadi kalau dia bicara malu, bicaranya akhlak lebih tinggi daripada sekedar fikih. Dimulai dari situ Pak. Kalau Bapak sudah punya rasa malu urusan mandi, Bapak gak bakal melakukan korupsi. Malu sama Allah. Setiap kali dikasih banyak alat, ngapain korupsi juga? Malu. Lampu merah berhenti bukan karena takut polisi, malu. Maka pakai sarung, pakai koko, pakai lampu merah, terobos, punya malu. Tapi kan gak ada polisi, bukan urusan ada polisi, gak ada polisi, ini akhlak. Punya rasa malu. Begitu Pak. Jamaah boleh gak minta rokok sama kiainya? Boleh. Sampai gak boleh, bagi dong rokoknya aja. Boleh. Cuma namanya jamaah gak punya. Gitu Pak. Beda kadar ini kajian akhlak. Nah, Bu, mulai besok kalau mandi pakai basahan, sanggup. Pakai underwear aja nggak apa-apa. Bapak juga begitu, Pak. Besok kalau besok mandi ya, pakai basahan. Bisa kan? Sambungan kan masih bisa, tetap bisa kan? Di rokok kan masih bisa. Jadi jangan pakai alasan kamu nggak bisa bersih. Siapa bilang nggak bisa bersih? Tetap bisa lah. Gitu Mas Budi. Besok jangan ada bulan. Ingetin istrinya. Boleh nggak sampai si mandi bareng? Boleh banget.
Cuma tetap jangan terlalu bulat, sarung 1/2. Begitu. Iya, ini namanya akhlak rasa malu. Ini yang punya istri nggak usah mikir ya macam-macam. Kayak potong, enggak usah mikir mandikan. Gitu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, rawahu Bukhari. Telah meriwayatkan hadis tersebut yaitu Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Hadis ini sahih an Nabi Musa dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Hadis berikutnya. Inna Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulahu dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya bisa. Inna hadirna. Di kitab saya nggak ada. Padahal malah kitab saya nggak ada kitab saya. Mana? Oh iya, tidak ada kitab saya. Ini dulu ya. Inna hadhihi an-nar innama hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fa'firuha ankum. Inna hadhihi an-nar sesungguhnya api ini atau neraka ini innama hiya aduwwun lakum adalah musuh bagi kalian. Api neraka atau neraka itu merupakan musuh kita semua. Fa-idza nimtum maka ketika kalian tidur fa'atfi'uha maka padamkanlah itu api neraka angkum dari diri kalian. Pak, Allah sudah nyiapin buat kita dua hal, surga dan neraka. Surga itu teman kita, harapan kita, tujuan kita. Sementara neraka itu musuh yang harus dihindari, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Tapi itu semua sudah Allah siapkan dan penghuninya ya kita manusia sama jin. Terus bagaimana caranya biar kita tidak tersentuh api neraka? Caranya padamkan itu api neraka. Setiap kali Bapak mau tidur, padamkan itu api neraka. Bagaimana cara memadamkan api neraka? Ini yang kita pahami bersama. Satu, Bapak ingat cara memadamkan api neraka ketika mau tidur. Satu, berwudulah. Setiap kali mau tidur, berwudu. Biasanya wudu nggak kalau mau tidur? Ya, wudu. Jangan kayak orang Solo, percuma wudu, kata kalau tidur wudunya batal. Betul, secara fikih orang yang punya wudu kalau tidur wudunya batal, betul. Tapi nur cahaya wudu tidak hilang dalam diri orang itu. Ini yang dipahami, sehingga tetap wudu. Walaupun habis wudu mau tidur ternyata istri nyolek, batal kan? Ya nggak apa-apa, tapi cahaya wudu tidak hilang. Itu cara memadamkan yang kedua. Yang kedua, bertaubat. Kenapa bertaubat? Ya, karena hakikat orang yang mau tidur itu hakikatnya orang yang bersiap mau mati, Pak. Doanya aja doa begitu kok. Gimana cara mau tidur? Bismillah, Allahumma ahya wa bismika amut. Bismillah dengan namamu ya Allah, ahya aku hidup. Wa bismika dan dengan namamu pula ya Allah, amutu aku akan mati. Jadi hakikat orang mau tidur itu seperti orang yang bersiap mau mati. Makanya taubat. Jadi mau tidur penghantarnya istighfar. Astagfirullah. Jangan malah penghantarnya udah buta. Ada orang tidur udah buta dulu.
mati kebal dan duta. Istighfar. Taubat itu salah satunya istighfar. Yang kedua, minta maaf kalau itu bersangkutan dengan orang. Saya lihat tadi saya ngapain? Saya lihat tadi ada nggak yang saya sakiti, yang saya dolimi? Oh iya, tadi siang saya minta istri. Pak, minta istri dosa nggak ya? Dosa nggak Pak minta istri? Biarin suami jawab bantu. Minta istri dosa apa? Biar paham, karena ada suami yang mengatakan minta istri nggak dosa. Kalau Bapak merasa masalah sama istri, minta maaf dulu sebelum Bapak tidur. Minta maaf. Tapi penyakitnya suami begitu, gengsi kalau minta. Kalau suami merasa gengsi, malu mau minta maaf, pakai WhatsApp saja. Kirim WA, maafin ya tadi siang Bapak minta. Begitu. Kata mamanya, oke, udah beres sudah. Udah beres, urusannya udah beres. Udah istighfar, udah minta maaf, salam. Habis itu apa? Baca kulhu 3 kali. Itu pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Habis baca kulhu apa? Baca Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Habis itu silakan tidur. Seandainya Bapak tidur terus mati gak bangun-bangun, Bapak terhindar dari siksa api neraka. Orang yang model tidurnya seperti itu dijamin terbebas dari neraka. Ini cara memadamkan api neraka. Tapi kalau ada orang mau tidur nggak wudhu, jangankan wudhu, kencing aja nggak cebok, kencingnya cuma mepet di tembok doang, nggak cebok, dalam kondisi najis. Penghantarnya bukan istighfar, bukan kalimat-kalimat Al-Quran, penghantarnya malah nonton film yang gak benar, gak jelas begitu. Ya. Mohon maaf, malah nonton yang horor, terus Bapak tidur terus mati, kira-kira larinya ke surga atau neraka? Nah, bilang ini, nah itu caranya. Jadi padamkan api neraka ketika menjelang tidur dengan melakukan hal yang tadi sudah saya sebutkan. Insya Allah Bapak mati dijamin husnul khotimah. Nah, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, di situ diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iya, kitabnya nggak ada ya? Itu kadang-kadang sangat cepat. Selesai. Sekarang masuk hadis yang berikutnya. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Rasulahu, dan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harrama, keduanya telah mengharamkan. Mengharamkan apa? Bai' al-khamri, memperjualbelikan khamr. Saya kan nggak jual beli, saya cuma minum doang. Ini namanya orang apa namanya? Orang PHK ya. Jual beli aja nggak boleh, apalagi minum, kan harusnya begitu cara berpikirnya. Ini enggak, saya mah nggak jual beli, cuma minum doang. Sama juga haram. Yang haram itu banyak apa sedikit? Mau sedikit mau banyak haram. Tapi kalau nggak memabukkan tetap haram. Kadang-kadang ada jamaah modelnya begitu, tetap haram. Bapak minum mabuk nggak mabuk, yang namanya itu minuman mabukan tetap haram. Karena ada orang yang mau begitu, haram itu kalau memabukkan, kalau nggak mabuk mah nggak apa-apa, gitu kan? Ini sesat, itu haram sesat Pak. Yang namanya khamr itu dinas menjadi minuman yang memabukkan. Adapun Bapak merasa kuat minum tapi nggak mabuk, tetap haram. Ini
izin juga haram. Yang menjadi penyebab adanya mabuk-mabukan juga haram. Kebagian dosanya semua Pak. Ini mohon maaf nih, Bapak hajatan, ngawinin, bibit gambut gede-gedean, ada nggak yang jualan minuman keras? Ada kan? Pakai gerobak, ya. Si yang punya hajatan yang anggap dangdut tadi, kebagian dosanya nggak? Kenapa? Karena dia penyebab adanya orang yang jualan minuman keras. Coba kalau nggak ada dangdutannya, pengajian gitu, ada nggak yang jual minuman keras? Makanya mulai sekarang hajatan silakan hajatan, bikin hiburan silakan hiburan, tapi jangan sampai mengundang kemaksiatan. Kalau mengundang kemaksiatan, Bapak rugi serugi-ruginya. Seluruh kemaksiatan yang ada di situ, Bapak kebagian dosanya semua. Kenapa? Karena Bapak menjadi penyebab adanya itu. Nah, rugi dalamnya. Pengen melihat, nampak pengen melihat Pak, budgetnya berapa? 100 juta. Panggil ustaz-ustaz sedekah, pasti melihat. Atau manggil Gus Ida kayak kemarin di wali kota. Wih, melihat sekali. Nah, itu mulai harus kita sadari Pak. Makanya nanti banyak orang itu Pak yang heran, itu terbengong-bengong. Perasaan saya nggak pernah minum minuman keras. Perasaan saya nggak pernah jual beli minuman keras. Kok ada dosa saya menjual beli minuman keras? Kenapa saya lakukan ya Allah? Bapak protes. Allah tunjukkan ini. Gara-gara kamu banyak orang menjual minuman keras. Gara-gara kamu orang pada mabuk-mabukan. Gara-gara kamu jablek pada datang semua. Betul nggak Pak? Woi, apa sebutannya? Jablek itu. Kalau Ustaz tahu, ya kan saya kodakan Pak. Begitu kodakan, ya. Bau minuman itu nggak bisa dibohongi. Ini perempuan baik atau nakal nggak bisa dibohongi, dari dandanannya udah kelihatan. Betul. Itu semua kemaksiatan, teman-teman kebagian bahaya. Makanya kalau saya diundang nih hajatan, kok orang itu nanggap dangdutan, saya akan datang belakangan. Saya datang dangdut udah selesai, baru saya kondangan belakangan. Kenapa? Biar saya tidak termasuk orang yang menyokong adanya kemaksiatan. Penting Pak. Kalau saya datang duluan, nanti tertulis Muhammad Fadli termasuk penyokong adanya dangdutan, minuman keras, jabe-jabe. Waduh, malu saya di hadapan Allah. Begitu Pak. Dan jangan sakit hati. Kalau ada jamaah bunda, mungkin dulu besar-besar apa saya tidak datang, nggak usah sakit hati. Memang hukum Islam mengajarkan begitu. Silakan bikin hiburan, pastikan tidak ada kemaksiatan. Biar kita nggak rugi. Nggak rugi di akhirat. Yang kedua, wal maitati, dan Allah mengharamkan bangkai. Semua bangkai diharamkan kecuali dua bangkai. Apa itu dua bangkai? Satu, wal jaluda wasamaka, bangkai belalang dan bangkai ikan. Ibu kan tiap hari makan bangkai ikan kan? Nah, ya nggak apa-apa. Itu halal. Bangkai yang betul halal. Bangkai belalang halal. Umpamanya lagi musim belalang nih, ya ibu kumpulin, ibu tepungin, ibu goreng, enak tuh Bu. Nggak kayak udang gitu. Halal itu. Termasuk belalang, jangkrik juga halal, satu spesies. Boleh. Termasuk dihalalkan yaitu lalor. Lagi musim lalor kan banyak tuh. Ibu kumpulin tuh, tepungin. Enak tuh, gini itu gizinya juga banyak gitu. Itu salah ini halal. Gitu ya. Selain itu haram. Waduh, ini sapi gede banget, mati sayang kalau dibuang. Udah jangan ngomong-ngomong, kita kuliti, kita jual di dagingnya.
dosa besar. Gara-gara bapak jualan daging haram, si A makan, si B makan, terus orang sekampung makan semua. Itu dosanya yang nanggung, ya kita yang menjual mereka. Nah, oleh karena itu hati-hati. Termasuk bangkai adalah ketika hewan itu pamnya ketabrak motor nih Pak. Dalam hitungan detik atau menit, ketika hewan ini dibiarkan pasti mati. Terus bapak punya inisiatif, cukup disembelih, mumpung belum mati, sembelih, biar halal, gitu kan, biar tidak menjadi bangkai. Kasus seperti itu ulama ada dua pendapat. Satu mengatakan boleh menjadi halal karena sudah disembelih duluan. Kasus yang kedua, hukum yang kedua mengatakan tetap haram. Kenapa? Karena nggak disembelih pun pasti mati ini binatang. Sehingga sembelihan ini dianggap tidak merubah status binatang itu sebagai bangkai. Kecuali kalau hewan yang ketabrak itu cuma kakinya patah masih ada harapan hidup, daripada dia hidup kasihan kakinya patah, mending kita sembelih saja kasihan. Itu jelas kehalalannya, tidak ada perdebatan kalau sesuatu itu. Nah, ini sering jadi pertanyaan hal seperti itu. Nah, makanya Pak Bu jangan jual beli bangkai. Yang berikutnya wal khinzir. Begitu juga Allah mengharamkan khinzir. Khinzir itu apa? Babi, celeng, yang sama itu sejenis. Termasuk anak perselingkuhan babi, itu juga haram. Upahnya babi sama kambing melakukan hubungan zina, selingkuh. Nah gitu Pak. Babinya babi jantan, kambingnya kambing betina. Akhirnya kambing ini bunting, melahirkan anak wujudnya wujud kambing. Walaupun wujud kambing, tapi hasil perselingkuhan dia dengan babi, maka anak kambing ini tetap haram. Kenapa? Bernisbat kepada bapaknya yaitu ya benar, di sini dibahas begini Pak. Jangan mulai ini awal wujudnya kambing, tapi kan hasil perselingkuhan dengan babi. Makanya kalau bapak piara kambing kok tiba-tiba hamil nggak ketahuan jantannya, bapak tanya itu kambing, kamu siapa menghamili? Begitu Pak, takutnya dihamili. Ulama itu luar biasa, begitu aja dibahas. Atau takutnya selingkuh sama orang. Loh, akhir zaman Pak, udah gila dunianya Pak, nggak puas dengan manusia, hubungan badan dengan binatang. Yang dengan kambing ada, dengan kuda ada. Baca berita saya Pak, seorang gadis Amerika tidak puas dengan pasangannya, akhirnya dia hubungan badan dengan seekor kuda. Dia pikir kuda lebih hebat, lebih kuat, lebih jantan, lebih gede, lebih berurat dan seterusnya. Hamil dia Pak, hamil itu perempuan, lahir anak wujud manusia. Status anak ini dihubungi manusia apa kuda? Kuda. Apalagi dengan babi, begitu Pak. Jadi semua turunan babi menjadi haram. Walaupun itu bentuknya bisa wujud kambing atau wujud yang lain, tetap kalau turunan babi haram semua. Itu Pak. Yang berikutnya asnam, menjual berhala ada dosa. Kalau jual patung dosa enggak? Uang asnam itu berhala, itu haram diperjualbelikan. Kalau jual patung haram apa enggak? Ini yang harus diluruskan Pak. Yang nggak boleh memperjualbelikan apa namanya tadi, berhala. Kalau jual patung mah nggak dosa, nggak dosa. Kenapa? Kekarupannya itu karena disembah. Berhala kan disembah, dia patung yang disembah, namanya berhala.
berhala, termasuk boneka. Orang jualan boneka, bonekanya mirip manusia, robot. Halal apa haram jualan begitu? Halal Pak, sebab kenapa? Nggak mungkin robot itu disembah. Jadi jangan kaku, harus paham fikihnya. Oh, Bapak ketemu orang jualan robot, Bapak haram-haramkan. Haram kamu jual berhala, itu bukan berhala, itu patung, itu robot, itu boneka. Berhala itu kalau yang disembah itu namanya berhala. Itu Pak. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada orang bikin gapura, ada patung ikonnya, wah bikin berhala, enggak lah, enggak disembah, berarti bukan berhala. Ya ini sekedar patung gitu ya, kayak ikon simbol suatu daerah. Jadi jangan terus dihakimi. Memangnya redaksi hadisnya itu asnam itu berhala, patung yang disembah. Begitu. Anak saya hobi beli boneka, macam-macam boneka. Barbie itu kan persukaan apa? Kalau dipencet bumi, ada boneka yang bisa dirilis suara kita. Kan luar biasa. Dosa jaga kan dari semua. Jadi definisinya apa? Semua yang disembah itu menjadi berhala. Bapak kok nyembah duit? Ya berarti duit itu menjadi berhala. Menuhankan duit. Wow, pokoknya duit itu segala-galanya udah kayak Tuhan. Nah, berarti Bapak penyembah duit berhala. Begitu. Kalau enggak ya. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Jabir dari sahabat Jabir. Hadis berikutnya tambah satu, tapi panjang ya hadisnya. Panjang banget ya. Panjang banget. Saya baca sedikit aja Pak. Saya baca sedikit saja, selebihnya dilanjut pertemuan mendatang. Karena ini menarik sekali, hadis ini panjang tapi luar biasa. Inna min akhlaqil mu'min, ya kita tahu. Inna sesungguhnya min akhlaqil mu'min, bagian dari akhlak seorang mukmin. Kita ini mukmin, mukminah, harus tahu akhlak kita harusnya bagaimana. Apa itu akhlak mukmin? Yang pertama, kuwatan fi dinin, harus kuat dalam urusan agama. Itu akhlak orang mukmin. Kuat dalam beragama, waktunya sholat, waktunya ngaji. Jangan gara-gara pekerjaan, sholat ditinggalkan. Itu bukan akhlak orang mukmin. Mukmin sejati kuat di dalam beragama. Wah ini bisnis, mau puluhan juta, kayak ratusan juta, kalau waktunya sholat ya sholat. Jangan ngurusin meeting, alasannya sampai kayak sholat. Jangan, itu mukminnya lemah kalau itu. Mukminnya lemah agamanya. Orang seperti itu lama-lama jadi munafik. Kalau dari munafik lama-lama dialah perusak agama. Nah, makanya jadilah mukminnya. Yang kedua, wahazman filinin. Hazman itu artinya teguh. Filinin di dalam kelembutan. Mukmin itu teguh tapi juga lembut. Bukan keras dan kasar, bukan. Dia teguh, nggak gampang diprovokasi, nggak gampang dipengaruhi, tapi dia punya sikap lembut. Teguh tapi lembut, tegas tapi lembut, bukan nggak keras, kasar lah, bukan begitu. Maka kalau ada mukmin teriak-teriak, suka mencaci maki orang, menghakimi orang, menghina orang, ngata-ngatain orang, itu bukan akhlak orang. Orang mukmin memang tegas, teguh, tapi penuh lemah lembut. Kalau ditanya hukum, nyolong haram, tukang nyolongnya minta maaf, dimaafin ya. Santri bandel, kita sanksi, minta maaf, jadi maafin, cuma sanksi tetap ada. Nah gitu. Jadi kalau ada santri bandel, santri melanggar, saya kasih sanksi.
Tapi saya nggak pernah marah sama dia. Sanksi tetap jalan. Kamu minta maaf, saya maafkan. Tapi sanksi tetap jalan. Ini namanya teguh, tapi tidak kasar. Yang kasar kok udah ngoplak, ngepelek, nggak begitu. Teguh tapi lembut. Yang berikutnya wa imanan fi yakini. Orang mukmin akan imanan, punya iman fi yakini di dalam sebuah keyakinannya. Yang diyakini itu sebuah kebenaran, itu yang diimani. Yang diimani itu yang diyakini. Jadi iman dan yakin dua hal yang tidak boleh dipisah. Kalau Bapak meyakini suatu perkara, itu sebuah kebenaran, Bapak imani. Kalau Bapak mengimani suatu kebenaran sebagai sebuah kebenaran, Bapak harus yakini di situ. Bapak iman nggak dengan Al-Quran? Bapak iman nggak dengan Al-Quran? Bapak harus yakin dengan Al-Quran. Kalau sudah iman, kalau sudah yakin, apa kata Al-Quran? Jangan ditolak. Itu namanya iman yakin. Kalau Bapak saya iman Al-Quran adalah kitab suciku, begitu disodorkan sebuah ayat, waduh kalau ini jangan deh, ini kayaknya nggak kuat, ini kayaknya merugikan buat saya. Contohnya apa? Contohnya ayat-ayat sedekah, ayat-ayat waris, ayat-ayat poligami. Ini biasanya berat ini Bu. Contoh ayat waris, falizakati mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki berhak mendapatkan 2 kali bagian bagi perempuan. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Biasanya anak perempuan paling berat terima ayat ini. Paling berat enak aja. Saya yang rawatin emak bapak, saya yang mandiin, saya yang nguapin. Kenapa dilihat bagi warisan abang yang dapat banyak kan? Ya, berat tuh konflik biasanya di situ. Yang kedua ayat poligami paling susah. Ayat poligami, ketika laki-laki melakukan poligami dalam Al-Quran hukumnya boleh. Bu, menurut ibu suami ibu boleh nggak poligami? Bu, suaminya boleh nggak poligami? Boleh, ada cumanya. Ini ayatnya berat bagi perempuan. Boleh poligami, tapi awas kalau potong. Itu namanya nggak bisa yakin. Nah makanya begini, hal seperti ini butuh keyakinan dan perlu pemahaman yang luas. Itu Bu. Yang ketiga masalah sedekah. Ini juga banyak merasa iman pada Al-Quran tapi gak yakin. Contoh satu ayat, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habbatin. Perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah seperti menanam 1 biji, yang mana 1 biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai, yang setiap tangkainya akan membuahkan 100 biji. 100 kali 7 sama dengan 700. Bapak sedekah dibalas 700 oleh Allah. Banyak apa dikit balasannya? Harusnya kalau kita yakin, begitu kita buka dompet, yang kita sedekahkan yang warna merah atau yang abu-abu? Mana apa yang sedekahkan? Cek dalam kotak, ada nggak warna merah? Nggak ada. Harusnya kalau kita meyakini kebenaran Al-Quran, setiap sedekah dibalas 700.000, harusnya yang kita keluarkan yang pecahan gede atau kecil? Kan harusnya gede, biar dapat balasannya juga gede. Tapi kenapa yang dimasukin pecahan kecil? Rata-rata pecahan berapa di situ? 2.000. Yang 50.000 warna biru ada nggak? Nggak ada. Warna merah?
ngaji puluhan tahun infak tak ada warna merah. Berarti kita iman tapi belum yakin. Apalagi tinggal sekira, tinggal sebulan lagi. Anda nggak usah sedekah deh, tinggal sebulan. Itu yang terjadi. Jadi karena banyak kasus dia iman tapi gak yakin. Makanya akhlak orang mukmin kalau sudah iman harus yakin. Jadi yang harus dilatih pada diri kita. Semoga Allah teguhkan iman Islam kita. Nanti kita mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga iman Islam kita, ilmu kita pelajari, ilmu yang bermanfaat. Bibarakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Selanjutnya surah Al-Fatihah untuk istri pengantin yang sedang ulang tahun. Mana istrinya? Oh kerja. Sedang ulang tahun istri pengantin, kita doakan semoga istrinya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan rezeki penuh barokah, keluarganya jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Bijahi habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Batin, dan saya mengundang dan mengingatkan insyaallah besok tanggal 2 November kegiatan rutin Khatmul Quran di Pesantren Ganjur Rahmat. Semoga Bapak Ibu bisa hadir bersama, kita doa bersama, kita mencari syafaatnya Al-Quran. Semoga bisa hadir. Mohon maaf lahir batin.